Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum semuanya. Hari ini saya Khadijah Alia dan Saya Mazhar Fatimah Kansa akan menjelaskan tentang syariat dan tarekat. Jadi sebenarnya ada Mita, tapi Mita sedang berhalangan hadir. Nah, baik pendahuluannya. Syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat merupakan istilah dalam konteks tasawuf untuk menunjukkan tingkatan yang harus dilalui oleh seorang murid atau salik dalam perjalanan spiritualnya. Jadi, tasawuf adalah ilmu yang membahas tentang mendekatkan diri kepada Tuhan kita atau Allah Subhanahu wa taala. Nah, syariat, tarekat, dan hakikat. Syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat sendiri harus dilakukan secara berurutan, nggak boleh langsung lompat syariat habis itu langsung hakikat. Lanjut. Nah, pertama ada syariat. Nah, syariat sendiri berasal dari kata syara'a yang artinya jalan atau jalur yang lurus menuju sumber air. Dalam konteks agama, syariat menggambarkan jalan hidup yang ditentukan oleh Allah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, dalam ilmu tasawuf, syariat memiliki pengertian yang lebih mendalam sebagai bagian dari perjalanan spiritual seorang muslim menuju ma'rifatullah atau pengenalan mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada beberapa kedudukan syariat berdasarkan para tokoh. Pertama ada menurut Syekh Ahmad Syarhindi, beliau mengatakan bahwa di dalam syariat terkandung pengetahuan atau ilmu, praktik atau amal, dan ikhlas, serta meyakini kebenarannya harus dengan niat mendapat keridhaan ilahi. Lalu ada berdasarkan Al-Qusyairi dalam Ar-Risalah Al-Qusyairiyah, jelaskan syariat adalah pelaksanaan terhadap apa yang diperintahkan atau kewajiban makhluk. Sedangkan hakikat adalah penyaksian terhadap apa yang ditetapkan. Syariat yang tidak ditampang dengan hakikat tidak akan diterima, begitu pula sebaliknya. Nah, maksudnya ini adalah syariat adalah aturan, sedangkan hakikat sendiri adalah yang dilaksanakan. Misalnya, udah deh kebalik. Syariat itu yang dilaksanakan, sedangkan hakikat itu makna dari melaksanakannya. Misalkan syariat aku makan, sedangkan hakikatnya aku tahu aku makan karena makan itu baik. Nah, syariat yang tidak ditumpang dengan hakikat, misalnya aku makan tapi aku makan ya udah seadanya, aku nggak tahu makan itu baik atau enggak, aku makan apa aja gitu. Sedangkan kalau hakikat tidak ditumpang dengan syariat, aku tahu makan itu baik tapi aku nggak mau makan, jadi nggak boleh sebenarnya gitu. Lalu ada kedudukan syariat. Dengan menjauhi yang dilarang, melaksanakan apa yang diwajibkan, amalan fardu, dan dianjurkan atau amalan sunnah, maka akan terhindar dari pelanggaran berat, yaitu mengabaikan syariat. Nah, bagi mereka yang sudah tinggi tingkat kesufiannya atau dia sudah dalam agamanya, tidak boleh mengabaikan syariat, tapi harus beribadah lebih banyak lagi. Dan keberhasilannya untuk memahami kebenaran tergantung pada pelaksanaan syariatnya sendiri. Lanjut. Nah, ada fungsi syariat dalam lingkup hukum Islam adalah sebagai jalan atau jembatan bagi umat manusia dalam berpijak dan berpedoman. Selain itu, syariat juga menjadi media dalam menjalankan kehidupan di dunia agar sampai pada tujuan akhir dengan selamat. Lanjut. Oke, yang selanjutnya ada tarekat. Pengertian tarekat itu tarekat berasal dari bahasa Arab, yaitu thariqah yang artinya jalan atau metode atau aliran atau mazhab. Tarekat adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan tujuan untuk sampai usul kepadanya. Jadi tarekat itu tuh adalah sebuah aliran, yaitu metode dalam Islam gitu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tarekat ini merupakan istilah dalam tasawuf yang merujuk pada jalan atau metode spiritual tertentu yang ditempuh seorang salik atau pejalan spiritual untuk mendekatkan diri kepada Allah. Suatu ketika Syekh Bahauddin Al-Naqsyabandi ditanya, apa tujuan tarekat? Beliau menjawab, tujuannya adalah untuk mengetahui secara rinci apa yang baru engkau ketahui secara singkat dan untuk merasakan dalam penglihatan apa yang engkau ketahui lewat penjelasan dan argumen. Selanjutnya adalah tujuan tarekat. Tujuan utamanya yaitu untuk memperkuat keyakinan terhadap syariat, menghilangkan kemalasan, dan melawan hawa nafsu. Atau bisa juga untuk menyucikan hati dan sebagainya. Tarekat membantu memahami ibadah lahiriah atau eksotrik menjadi lebih dalam secara batinnya atau esotrik.
Selanjutnya ada unsur tarekat. Yang pertama ada mursyid atau gurunya, kemudian ada murid, kemudian ada baiat atau janji. Kemudian baiat janji, kemudian silsilah, wirid yaitu amalan atau perbuatan jika gitu yang dilakukan secara rutin, terus ada tempatnya dan juga adab. Nah, dalam memahami tarekat itu ada syaratnya, yaitu mempelajari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan syariat agama, mengamati dan berusaha untuk mengikuti jejak langkah guru, serta melangkahkan perintah dan meninggalkan larangannya, tidak mencari-cari keringanan dalam beramal, mengisi waktu seefisien mungkin dengan wirid dan doa, dan mengekang hawa nafsu. Kemudian ada metode yang digunakan para sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu ada mulazamah al-zikr, atau dia ini konsisten dalam keadaan mengingat kepada Allah, yaitu dia selalu dalam keadaan yang mengingat Allah. Kemudian ada riyadhah, yaitu latihan spiritual, yaitu dia melakukan ibadah tertentu seperti puasa, sholat sunnah, dan juga dia ini mengurangi kesenangan duniawi gitu. Kemudian ada mujahadah atau kesungguhan spiritual, yaitu dia membersihkan hati dari sifat tercela dan hawa nafsu atau mengendalikan diri. Kemudian selain metode itu ada yang melalui 7 tahapan. Yang pertama ada musyaratah atau memperingati diri, muraqabah atau mengawasi diri, muhasabah introspeksi diri, muaqabah atau menghukum diri, mujahadah kesungguhan lahir batin, muatabah menyesali, kemudian ada mukasyafah atau pembukaan hijab. Kemudian berbarengan dengan itu ada yang melewati tingkatan-tingkatan atau makomat, yaitu seperti taubat, sabar, ridho, zuhud, mahabbah, dan juga ma'rifat. Kemudian selanjutnya ada tahapan perkembangan tarekat. Yang pertama itu ada tahap khonkah pada abad 10 Masehi, yaitu pada tahap ini tuh tarekat ini berarti jalan yang ditempuh sufi untuk sampai kepada Allah secara individual atau fardiyah. Kemudian yang kedua ada tahap tarekat abad 12 Masehi. Nah, pada masa ini sudah ada ajaran-ajaran, peraturan, metode tasawuf dan pusat-pusat yang mengajarkan tasawuf dengan silsilah masing-masing. Nah, di sini tuh sudah ada kemudian ada tahap ta'ifah pada abad 15 Masehi. Nah, di sini itu transisi misi dan peraturan dari guru ke pengikutnya. Kemudian di sini juga mulai muncul organisasi tasawuf. Contohnya adalah tarekat Qadariyah. Oke. Sekian presentasi. Tutup dulu dong. Oke. Selanjutnya kalian akan membuka sesi tanya jawab. Bagi yang belum, ya.